Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan Ensiklopedia Salat jilid yang kedua. Sebelum kita lanjutkan materi yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, silakan lihat kanan kiri terlebih dahulu. Kalau tidak kenal, kenalan dulu. Ada yang saya lihat kanan aja, kirinya enggak. Padahal kirinya menanti, kapan disalami ini? Baik, jemaah yang dirahmati Allah. Sebenarnya pada malam hari ini tadinya saya rencanakan untuk lanjutkan materi yang pada minggu lalu kita bahas dengan papan tulis. Tapi karena kondisi kesehatan yang kurang memungkinkan, saya khawatir nanti goyang-goyang, terhuyung-huyung pas lagi berdiri. Jadi kita lanjutkan saja materi yang belum terbahas pada pertemuan lalu. Nanti insya Allah materi yang minggu lalu akan terulang lagi. Kemungkinan saat kita nanti bahas bab tentang sholat musafir. Memang kalau perlu dikritik, bab yang kemarin kita bahas tentang sholat di atas kapal, pesawat, kereta dan lain-lain itu bagusnya di bab sholat musafir. Tapi tidak tahu kenapa penulis memasukkannya dalam bab sholat orang sakit. Mungkin karena ada kesamaan teknis, kesamaan cara mengukur kapan sholat, kapan tidak. Ya mungkin karena ada kesamaan ini makanya dijadikan di satu bab, di sholatul marid, sholat bagi orang sakit. Hanya saja kalau kita lihat komponen bahasannya lebih banyak kepada arah sholat di kendaraan, maka seharusnya itu diletakkan di bab sholat musafir. Maka mungkin nanti akan dibahas kembali di sholat musafir. Pada pertemuan lalu kita baru sampai di poin kedua, yaitu sholat di atas pesawat. Yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu yaitu arah kiblat kalau kita sholat di pesawat. Yang kedua adalah posisinya berdiri atau tidak berdiri. Kemudian waktunya, kapan kita melakukan sholat itu, apakah di pesawat atau tidak di pesawat. Sama satu lagi jumlah rakaatnya, apakah itmam 4 ataukah di qasar 2. Mari kita ulang karena poin ini terpotong minggu lalu. Di buku bahasa Arab halaman 720, buku bahasa Indonesia halaman 236. Poin kedua, silakan. Poin kedua, sholat fardu di pesawat adalah sah. Ini disebabkan karena pesawat terbang di udara sama seperti kapal di lautan atau di atas air. Setiap muslim tetap diwajibkan untuk mengerjakan apa yang wajib dia kerjakan dalam sholat, baik itu rukun sholat, wajib sholat maupun syarat-syaratnya seperti bersuci, menghadap kiblat, berdiri, duduk, ruku', sujud dan lain sebagainya. Jika orang itu tidak dapat melakukan semua hal di atas, hendaklah dia tidak sholat di pesawat, tetapi hendaklah dia menunggu sampai pesawat mendarat, terkecuali jika dia mengetahui bahwa pesawat itu akan mendarat setelah berlalunya waktu sholat, sedangkan sholat yang akan dikerjakan di udara itu tidak mungkin dijamak dengan sholat setelahnya, misalnya sholat asar dan subuh. Setelah mengetahui bahwa mendaratnya pesawat itu setelah keluarnya waktu sholat, dia harus mengerjakan sholat di pesawat dan tidak mengakhirkannya. Dia mengerjakan sholat tersebut sama seperti sholat di kapal, seperti yang telah diuraikan.
Jika dia mampu sholat sambil berdiri, hendaklah sholat sambil berdiri. Jika tidak, dia boleh sholat sambil duduk dengan menghadap kiblat dan berputar terus menghadap kiblat mengikuti putaran pesawat. Hendaknya juga dia memberikan isyarat ruku' dan sujud yang lebih rendah daripada hendaknya juga dia memberikan isyarat ruku' dan sujud yang lebih rendah daripada ruku' serta berdiri semampunya. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Ya. Pada pertemuan lalu sampai di poin itu. Saya ringkaskan meskipun mungkin tidak akan selengkap di pertemuan minggu lalu, bahwa yang pertama, bedakan antara domestik dengan internasional. Penerbangan domestik rata-rata kita hanya menempuh 1 jam, 2 jam. Dan rata-rata kalau pesawat itu terbang mulai dari jam 10, jam 11, jam 14, jam 16, itu semua tidak membutuhkan sholat di atas pesawat. Karena kita bisa melakukan itu sholatnya secara jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Apakah jamaknya dikosor ataukah tidak dikosor. Adapun penerbangan internasional seperti kalau kita pergi haji atau umroh, maka ini yang rata-rata membutuhkan sholat di atas pesawat. Kalau kita berangkat pagi, kadang kita harus sholat zuhur asar di atas pesawat. Kalau kita berangkat sore, berarti kita butuh sholat maghrib isya di atas pesawat. Kalau kita berangkat tengah malam, kadang-kadang kita sholat subuhnya di pesawat. Untuk domestik rata-rata yang membutuhkan sholat di atas pesawat hanyalah penerbangan pertama. Yang penerbangan pertama ini kita harus naik ke atas pesawat sebelum jam sholat subuh. Sudah boarding sebelum jam sholat subuh sehingga kita nanti terpaksa sholat di atas pesawat karena khawatir kalau nunggu landing sudah habis waktunya. Untuk masalah kiblat ada keringanan. Kalau memang pesawatnya menghadap ke arah kiblat, walhamdulillah, berarti duduk dan sholat di atas kursi menghadap ke arah depan. Bila berbalik arah misalnya, maka tidak ada keharusan untuk kita memaksakan diri duduk menghadap ke belakang, ya, atau malah mencari tempat-tempat kosong di dalam pesawat seperti di daerahnya pramugari, atau justru sholat di koridor atau di dekat pintu pesawat. Memaksakan diri demikian malah justru menimbulkan kemudaratan. Maka sholatlah meskipun tidak menghadap ke arah kiblat. Soal berdiri, bila di pesawat itu ada musolanya seperti di Saudi Airline, maka kalau memang bisa ke belakang silahkan, tapi tidak ada kewajiban. Karena kita bayangkan pesawat itu penumpangnya 430-an orang, sementara musolanya itu hanya muat 10-an orang. Bagaimana kalau semua orang memaksakan diri untuk sholat di belakang? Pasti akan menimbulkan kemudaratan yang lain. Ya, sama seperti berwudu di dalam pesawat. Wudu di dalam pesawat itu pada dasarnya memang dilarang secara aturan penerbangan. Wudu di dalamnya, kemudian membasahi lantai maksud saya. Karena kalau membasahi lantai nanti akan bisa mencelakakan orang yang terpleset di dalamnya. Maka kadang-kadang sebagian orang ada yang tayamum. Maka ini pun tidak mengapa. Meskipun seandainya dia tahu trik-triknya untuk bisa sholat, bisa berwudu di dalam di dalam toiletnya pesawat, maka ini juga baik kalau kemudian bisa berwudu. Soal jumlah rokaat, bila kita jamak takdim dan kita belum melakukan safa, berarti sholatnya hanyalah 4-4. Kalau kita sudah terbang dan sudah safar, alias safar sudah terjadi, maka sudah bisa dikosor. Berarti mengerjakannya adalah 2-2 untuk zuhur asar dan 3-2 untuk maghrib isya. Untuk sholat subuh tidak boleh dikosor, begitu juga maghrib tidak boleh dikosor. Nah, mungkin ini yang saya bisa ringkaskan karena kita tidak mungkin sedetail minggu kemarin. Nanti semoga insya Allah akan detailnya diulang lagi saat masuk bab sholat musafir. Karena kalau sekarang didetailkan sama seperti minggu lalu, nanti kajiannya jadi double intinya. Dan bukunya tidak selesai-selesai. Lanjut paragraf ini tadi. Adapun sholat yang bisa dijamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir, yang afdol bagi seorang muslim adalah mengerjakannya di awal waktu masuknya sholat sebelum pesawat lepas landas. Misalnya sholat zuhur terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar.
Demikian halnya salat maghrib dan isya. Itu dilakukan jika orang yang melakukan perjalanan telah keluar dari negerinya. Sedangkan jika belum masuk waktu salat, dia boleh mengakhirkannya pada waktu salat berikutnya. Dengan begitu, dia dapat mengerjakan jamak takhir dengan qashar pada salat-salat 4 rakaat selama dalam perjalanan. Jika sholat memang sudah masuk waktunya sebelum kita berangkat, maka kita bisa mengerjakannya sholat di awal waktu, yaitu jamak takdim. Tapi bila pesawat kita memang sudah terbang lebih dahulu daripada waktu sholat, berarti sholatnya bisa jadi di jamak takhir. Contoh, kita mau terbang ke Jeddah karena mau pergi haji atau umroh. Semoga yang belum pernah Allah mudahkan dan yang sudah pernah Allah mudahkan juga. Mau berangkat pesawatnya jam 11 pagi, berarti kan belum masuk waktu zuhur. Dan kalau diperkirakan 9 jam ditambah 9 jam penerbangannya, lalu kemudian mundur 5, berarti berapa tuh? Mundurnya 4 jam, maaf. Mundurnya 4 jam karena WIB, berarti 11 tambah 5. Jam 16. Jam 16 berarti masih bisa dapat waktu asar di Jeddah nanti. Ya atau tidak? Berarti sholat zuhurnya jelas tidak bisa di Bandara Jakarta karena belum masuk waktu. Tapi juga tidak usah mengerjakannya di pesawat karena kita masih bisa sholat di darat, yaitu nanti di Bandara Jeddah. Bisa dipahami? Karena kenapa kita tidak sholat di pesawat? Karena kalau kita sholatnya di pesawat, sholatnya tidak dalam keadaan berdiri sempurna. Betul? Sedangkan kalau kita menunggu nanti landing di Jeddah baru sholat, maka kita sholat dengan keadaan yang sempurna, yaitu berdiri seperti biasa, ruku sujud seperti biasa. Berarti tunda dulu, tidak usah sholat di atas pesawat. Kalau kita berangkatnya jam 2, pesawatnya jam 14, 9 jam dan mundur 4 jam karena dengan perbandingan WIB 14 tambah 5 berarti jam 19. Karena jam 19 baru landing, berarti dan berangkatnya adalah jam 14, berarti kita sempat sholat zuhur di Jakarta. Dan langsung saja kerjakan itu zuhur asar dengan jamak qashar karena orang Balikpapan sedang ada di Jakarta. Kecuali jamaahnya jamaah Jakarta. Kalau jamaah Jakarta tidak bisa qashar. Karena kita orang Balikpapan, kita ke Jakarta, berarti kita bisa sholat zuhur asar di Bandara Cengkareng di Jakarta 2-2. Adapun maghrib jangan di atas pesawat karena kita masih ada waktu isya di mana kita bisa jamak takhir. Nanti begitu landing di Bandara Jeddah baru kemudian sholat 3-2, 3 maghrib, 2 isya, jamak takhir dan di qashar. Lanjut. Jika masuk waktu sholat ketika dia di dalam perjalanan, sementara dia mengetahui bahwa waktu sholat kedua akan habis sebelum pesawat lepas landas, dia wajib mengerjakannya sebisa mungkin sebelum waktu sholat kedua habis. Ya. Pesawat Jakarta ke Jeddah jam 1 siang, tambah 5 jam, ya kan? Yaitu perjalanan 9 jam dan mundur 4 jam, jam 6. Misalnya saja kita terlambat dari Balikpapannya, ya, kita terlambat di Balikpapan, kita belum sempat sholat zuhur. Jakarta itu kita baru landing jam 12:30. Kemudian sudah diburu-buru, ayo pak cepat, mana bagasinya, baru mau dipindahin. Misalnya dipindahin dari Lion, ditunggu dulu di conveyor belt itu, lalu kemudian harus diangkat lagi ke Terminal 3, di check-in kan lagi, akhirnya kita terburu-buru. Tidak sempat sholat zuhur. Nah, kita masuk perjalanan jam 1, sementara kita mau landing jam 6. Belum sholat zuhur. Kalau nunggu landing, sudah jam berapa tadi? Jam 6. Sholat asarnya juga takutnya habis. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis di sini. Kalau di sholat yang kedua nanti dikhawatirkan akan habis waktunya, maka sholatlah di pesawat. Jangan tunda sampai
mendarat khawatir habis waktu. Selesailah untuk masalah sholat di atas pesawat. Selanjutnya adalah as-sholatu fi sayyarati aw 'ala rahilati. Sholat di atas mobil atau di atas alat angkut yang lainnya, yaitu berupa hewan. Poin ketiga, sholat di mobil atau hewan angkutan. Jika mobil itu besar yang di dalamnya terdapat tempat luas untuk sholat, yang seseorang dapat mengerjakan sholat fardu dengan berdiri, ruku' dan sujud serta menghadap kiblat sementara dia sudah bersuci, maka tidak salah baginya untuk sholat di dalamnya. Hal ini boleh dilakukan sebagaimana dia boleh mengerjakannya di dalam kapal, pesawat, kereta, atau seperti yang telah dikemukakan. Ya. Untuk sholat di atas mobil, seperti seseorang berangkat dari Balikpapan ke Samarinda. Angkutannya adalah mobil. Bila mobil ini punya satu tempat yang besar, cukup untuk berdiri, ruku dan sujud, sehingga bisa dikerjakan sholat itu sebagaimana biasa, maka dia tidak mesti berhenti. Mobilnya tidak mesti berhenti. Dia bisa sholat di atas tempat yang luas buat dia berdiri, ruku, sujud ini. Misalnya mobil apa ini ya? Bis nggak bisa. Bis gimana caranya sholat ruku dan sujud? Hah? Gak bisa ya? Mobil kontainer kali. Tapi kontainernya kosong. Hah? Atau karavan itu kayak apa sih? Mobilnya di modif dalamnya. Mobil box gitu. Ada ruangannya dia kayak hotel gitu. Oh, ada ruangnya kayak hotel. Punya? Ya, mobil pokoknya ada ruang besar. Apakah itu mobil box kah, mobil karavan kah, mobil kontainer tadi? Maka mobilnya tidak mesti berhenti, kita bisa sholat di situ. Terus ngukur kiblatnya bagaimana? Ya, untuk ngukur kiblat kita bisa bertanya kepada orang apabila ada yang kita lewati, atau mungkin di zaman sekarang sudah ada alat yang canggih seperti aplikasi di HP yang kita yakin bahwa aplikasi ini betul-betul recommended untuk lihat kiblat. Begitu. Tapi kiblat ini jangan bilang gini ya, oh kiblat itu hadap depan. Bukan. Kalau kita mau ke Samarinda, coba lihat di peta. Balikpapan ke Samarinda itu kemana ya? Ke utara. Berarti waktu dia ke utara mungkin miring-miring dikit lah ya. Jangan lurus sama boxnya. Mungkin miring sedikit. Atau lebih enak ya lihat apa? Lihat kompas atau aplikasi HP. Ini kalau ada tempatnya. Dan tempatnya ini cukup untuk berdiri, cukup untuk ruku dan sujud. Kalau bis kota, Sapuli di Jahe Raya dan lain-lain, mungkin antum bisa berdiri, mungkin ya. Tapi tidak bisa ruku dan sujud. Kayak apa ruku dan sujud di dalam bis? Ya. Maka ini gimana caranya? Berarti tidak bisa sholat di atas bis. Apa yang harus dilakukan? Ya, bilang sama sopir suruh berhenti. Enggak. Balikpapan Samarinda enggak ada istirahatnya. Ya, kalau Jogja Surabaya ada. Bahkan sopir bisnya udah kerjasama sama restorannya. Ya kan, disuruh berhenti memang di situ. Kalau Balikpapan Samarinda kayaknya enggak ada. Jadi yang harus dilakukan adalah kita prediksi jam berapa kita sampai. Kalau kira-kira kita sudah berangkat jam 1, berarti kita bisa sholat zuhur dulu. Ya, apakah mau jamak takdim kah atau zuhur doang? Nanti asarnya di Samarinda. Kalau kita berangkatnya jam 3:30, ya 3:30 dan itu sudah azan asar. Lalu kita naik ke bis. Ini perkiraan maghrib baru sampai. Berarti jangan ambil 3:30, ambil jam 4, tunggu selesai sholat asar. Ya atau enggak? Itu bingung? Enggak ya? B. Poin B, jika dia tidak mampu berdiri seperti yang diwajibkan di dalam sholat fardu, dia tidak perlu sholat di dalam mobil, kecuali jika dia benar-benar tidak bisa turun dari mobil dan takut akan berlalunya waktu sholat.
pada saat itulah dia boleh mengerjakan sholat sesuai kemampuannya seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Kata penulis, "Idza kana la yastati'u an yaquma bima yajibu 'alaihi fi shalatil fardhah fi shalatil fardhati fa innahu la yusalli fi sayyarah." Apabila tidak ada tempat yang cukup untuk dia berdiri di dalam mobil itu supaya bisa mengerjakan sholat dalam keadaan sempurna, yaitu berdiri, dan ini dikerjakan untuk sholat fardu, maka janganlah dia sholat di dalam mobilnya. Jangan sholat di dalam mobilnya. Illa, kecuali idza lam yastati' an-nuzula minha. Kecuali kalau dia memang tidak bisa berhenti dari mobil ini. Wa khasyiya khuruja waqta shalah, dan dia khawatir nanti kalau tunggu berhenti baru kemudian sholat sementara waktunya sudah selesai. Waktu sholat sudah habis. Maka dalam kondisi ini dia boleh-boleh saja untuk mengerjakan sholat di dalam mobil. Contohnya bagaimana? Contohnya dia ambil bis yang paling pagi. Balikpapan Samarinda bis paling pagi jam berapa? Ada yang tahu? Hah? Jam 6. Oh, berarti sudah selesai sholat subuh ya. Gimana nih? Yang saya paling cocok untuk contoh nomor B ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang kerjanya di lokasi tambang. Mereka bilang kami memang schedule-nya adalah naik ke bis sebelum waktu subuh dan tidak boleh berhenti oleh perusahaan. Itu bis angkutannya karyawan harus terus menuju sampai lokasi tambang dan tidak boleh berhenti. Sementara kalau nyampe di sana jam 6 subuh dan khawatir jam 6 subuh memang sudah selesai waktu sholat subuh. Bagaimana kami sholatnya? Maka saya jawab, kalau memang sudah naik ke atas bis sebelum waktu sholat, berarti minta dulu sama sopirnya, Pak berhenti dulu biar kita bisa sholat. Oh nggak bisa Ustaz, itu sudah peraturan perusahaan, nggak boleh sama sekali berhenti. Berarti gimana? Ya berarti mau ndak mau sholat di atas bis. Tapi kalau saya masih ada tapinya lagi. Tapi kalau saya jadi antum, saya cari pekerjaan lain. Karena saya tidak mau mengorbankan sholat saya tiap hari. Antum berapa bulan di lokasi? Oh 2 bulan. 2 bulan di lokasi sholatnya selalu di atas bis. Kalau saya tidak mau. Ya, harusnya bisa juga negosiasi sama perusahaan. Bagaimana cara pengaturannya? Ini kalau saya ya, tapi saya tidak bilang pekerjaan antum haram loh. Saya tidak bilang siapa yang kerja di tambang, kemudian selama di sana sholat subuhnya selalu di atas bis, lalu kemudian pendapatannya haram. Saya tidak bilang begitu. Ini hanya pilihan pribadi. Kalau saya mendingan cari pekerjaan lain untuk saya sendiri. Lanjut. Poin C, adapun sholat di atas hewan angkutan, misalnya unta, kuda, keledai, dan lain-lainnya, karena sholat di atas binatang itu tidak sah kecuali jika takut akan terganggu oleh hujan atau karena jalanan licin berlumpur yang dapat membahayakannya jika dia turun atau dia tidak bisa berdiri tegap dalam sholatnya, maka pada saat itu dia boleh sholat di atas hewan tersebut. Akan tetapi dia tetap harus menghadap kiblat serta berusaha semaksimal mungkin melakukan semua amalan sholat. Selain itu, jika pengendaranya takut tertinggal temannya, khawatir akan jiwanya dari serangan musuh, atau takut tidak mampu naik lagi kalau dia turun, maka sholat di atas hewan tunggangannya itu pun sah. Jika mampu, dia harus menghadap kiblat. Dia juga harus ruku dan sujud dengan mengangguk dan menjadikan anggukan sujudnya lebih rendah daripada anggukan rukuknya. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum," maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Yang ketiga adalah sholat di atas kendaraan berupa hewan. Pada dasarnya untuk sholat fardu tidak diperbolehkan sholat di atas hewan, kecuali apabila memang ada kondisi yang memaksa untuk sholat di atas hewan, seperti karena adanya hujan, kemudian adanya lumpur yang tidak memungkinkan dia untuk sholat di atas lumpur dan seterusnya. Dan apabila memang dia terpaksa untuk sholat di atas hewan seperti unta, kemudian kuda dan lain-lain,
maka hendaknya hewan ini diarahkan terlebih dahulu menghadap ke arah kiblat. Adapun nanti sepanjang jalan lalu kemudian dia berbelok dan akhirnya kita tidak menghadap kiblat, maka tidak apa-apa. Sama seperti pertanyaannya Mas, siapa yang minggu lalu ya nanya, yang pergi ke Samarinda itu naik kapal di Mahakam lalu balik lagi katanya. Ya, maka itu juga sama, apabila kita naik ke atas kapal, kemudian kita sholat sudah menghadap ke arah kiblat, lalu kemudian dia berputar dan akhirnya posisi kita sudah tidak menghadap kiblat. Mau menghadap kiblat juga kita bingung mau arah kemana karena dia sudah berputar. Kita sudah tidak konsen lagi untuk mencari kiblatnya, maka tidak apa-apa, tidak usah dipaksakan, karena yang penting awalnya saja. Bisa dipahami? Yang saya ketahui juga bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat-sholat di atas hewan ini adalah untuk sholat sunnah. Tidak dibiasakan untuk sholat wajib, kecuali pada kondisi yang memang tidak memungkinkan seperti peperangan. Adapun dalam kondisi normal, maka orang harusnya sholat di atas tanah, ya, bukan di atas hewan. Sama seperti kita naik mobil sendiri, kita ke Samarinda. Karena kita naik mobil sendiri, bukan angkutan umum, kalau kita mau berhenti di masjid rest area, mudah bagi kita. Tapi itu mungkin tidak akan mudah kalau pesawat. Nah, mungkin kan Mas berhenti dulu di langit sebentar, bisa enggak? Ya. Di mana rest area di atas awan? Tidak ada juga. Begitu juga naik kapal, kita tidak bisa minta untuk kapal berhenti sejenak untuk sholat di darat, tidak mungkin. Ya, maka untuk kendaraan yang ada di atas darat, pada dasarnya mudah bagi kita untuk sholat di atas darat, bukan di atas kendaraan. Bagian terakhir nomor 4. Poin keempat, sholat sunnah sah untuk dikerjakan di atas setiap jenis sarana transportasi. Sholat sunnah itu sah untuk dikerjakan di atas setiap jenis sarana transportasi, baik itu berupa perahu, kapal, pesawat terbang, mobil, maupun hewan angkutan. Hal ini karena Nabi SAW pernah mengerjakan sholat sunnah ketika beliau tengah berada di atas hewan tunggangannya dengan menghadap kemanapun binatangnya itu mengarah. Ya. Nabi SAW yang pernah beliau lakukan adalah sholat sunnah di atas hewan, dan beliau menghadap kiblatnya sesuai dengan arah hewannya. Artinya kalaupun nanti dalam perjalanan hewan itu berbalik atau berbelok dan akhirnya tidak lagi menghadap kiblat, maka tidak apa-apa. Yang terpenting sebelum naik, pertama kali hewan itu dia arahkan ke arah kiblat. Setelah itu naik, lalu kemudian bertakbir, kemudian berjalan kemanapun hewan itu menghadap. Terus? Para sahabat juga pernah melihat beliau sholat witir di atas hewan tunggangannya. Tetapi yang afdol adalah hendaknya seseorang menghadap kiblat ketika membaca takbiratul ihram. Baru setelah itu sholat ke arah mana saja kapal, pesawat, hewan angkutan, atau sarana transportasi lainnya itu mengarah. Seandainya dia tidak menghadap kiblat dalam sholat sunnah pada saat takbiratul ihram, itu pun tidak salah baginya. Namun hal itu, yaitu menghadap kiblat, termasuk amalan yang disunnahkan. Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, lebih tahu dan lebih bijaksana. Dialah yang maha suci lagi maha tinggi. Boleh dikasih catatan di dekat nomor yang B tadi, 3B. Yang 3B dikasih catatan di sampingnya, contoh masalah itu. Yang B itu adalah pekerja lokasi naik ke bus karyawan sebelum sholat subuh, dan tidak boleh berhenti sampai di lokasi, padahal sampainya di lokasi sudah selesai waktu subuh. Aplikasi untuk 3B, contohnya adalah bagi karyawan atau pekerja di lokasi yang sudah naik ke atas bus karyawan sebelum sholat subuh dan tidak boleh berhenti kendaraannya sampai di lokasi.
Sementara sampai yang di lokasi sudah selesai waktu subuh. Coba teman-teman, kalau seandainya waktu sholat subuhnya jam 5, sementara jadwalnya jam setengah 5 sudah naik ke atas bus karyawan, bolehkah dia sholat di mes? Boleh atau tidak dia sholat di mes saja sebelum naik ke atas bis? Kenapa tidak boleh? Karena belum masuk waktu. Bolehkah dia tunda nanti saja di lokasi baru sholat subuh? Tidak boleh juga, karena habis waktu subuh. Berarti yang paling ringan mudaratnya di situ adalah sholat meskipun tak berdiri. Sholat di mana berarti? Di atas bis. Ada nggak yang masih ingat? Saya pernah bilang gini di kajian bandara, ensiklopedia sholat yang jilid 1. Seluruh syarat sah sholat itu ada ruang toleransinya kecuali satu. Apa itu? Masuknya waktu. Ini kaidahnya. Seluruh syarat-syarat sah sholat itu ada ruang toleransi, ada dispensasi. Kecuali satu syarat sah yang tidak ada ruang toleransinya, yaitu masuknya waktu sholat. Siapa yang melakukan sholat sebelum masuknya waktu sholat, meskipun lupa, meskipun nggak sadar, meskipun dengan berbagai alasan, sholatnya tidak sah. Beda halnya sholat tanpa baju. Syarat sah sholat diantaranya adalah menutup aurat. Tapi kalau orang di penjara tidak dikasih baju, bagaimana dia sholat? Sholat meskipun telanjang. Ada orang diikat, ya, di penjara diikat, tidak bisa menghadap kecuali hanya satu arah, dan itu bukan arah kiblat. Dia tahu demikian bahwa ini bukan arah kiblat, tapi datang waktu sholat dalam keadaan terikat. Mau tidak mau dia sholat meskipun tidak menghadap kiblat. Bahkan sholatnya mungkin karena tangannya terikat, kakinya diikat, mungkin hanya dengan angguk-anggukan kepala saja. Apalagi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Misalnya dia pipis di situ, dia BAB di situ, dia sholat di situ. Tempatnya tidak suci, dianya tidak suci karena tidak dikasih air wudhu, maka sholatnya sah. Karena suci dari hadas kecil, hadas besar, sucinya tempat, badan, pakaian dari najis kecil atau najis ringan dan najis berat, itu semua adalah ruang toleransi. Yang tidak ada toleransi hanya sekedar, yang tidak ada ruang toleransi adalah masuknya waktu. Tidak sah sholat sebelum masuk waktu. Maka tidak boleh sholat setengah 5, meskipun alasannya adalah nanti bisnya nggak boleh berhenti. Beri catatan di poin yang terakhir, nomor 4, tentang sholat sunnah di atas kendaraan apapun itu. Ini saya pernah dengar kajian Syekh Shalih bin Fauzan. Saya hadir di tempat, jadi telinga saya kedua-duanya mendengar langsung, bukan mendengar dari orang lain. Ketika salah satu ustadz kita ada yang hadir dan beliau bertanya tentang macet di Jakarta. Ya, pertanyaannya itu dengan kertas. Kemudian pertanyaannya itu kurang lebih begini. Kalau kita di Indonesia, di ibu kota, kadang kalau kita baru keluar setelah selesai sholat maghrib dan sholat sunnah, kita masuk tol sekalipun kita akan terjebak macet. Bagaimana solusi agar bisa tetap sholat maghrib dan tetap sholat sunnah? Sementara di kota Riyadh, tempat kita kajian, juga sama sebenarnya. Sama-sama macet kalau sudah jam pulang kantor. Solusinya adalah sholat maghribnya di masjid atau di musolanya kantor. Sholat sunnah ba'diyahnya di mobil. Supaya tidak begitu kena macet. Jadi begitu jam pulang kantor di Jakarta itu, keluar jam kantor, itu tidak langsung pulang. Tapi sholat maghrib dulu. Karena kalau tidak sholat maghrib dulu, insya Allah itu nanti sampai jam 12 malam baru sampai rumah, belum sholat maghrib, sholat isya. Jadi mendingan sholat maghrib dulu di kantor. Tapi selesai dari salam sholat maghrib, kemudian segera naik ke atas kendaraan,
naik mobil, kemudian pulang. Jadi sholat maghribnya sudah dikerjakan. Adapun ba'diyah maghribnya dikerjakan di atas mobil. Sementara ba'diyah itu sholat apa namanya? Sholat sunnah. Bisa dilihat lagi di nomor 4. Sholat sunnah itu bisa dikerjakan meskipun di atas kendaraan. Selesailah bab tentang sholatul marid. Begitu juga bab tambahannya yaitu sholat di atas kendaraan yang mungkin lebih bagus kalau ditaruh di bab sholatul musafir yang insya Allah baru akan dibahas Ahad yang akan datang. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, bisa pakai kertas atau kalau mau pakai mic, ada yang mau pakai mic? Kejauhan Pak. Mic-nya boleh dikirim ke belakang. Di sini ada yang dari kertas dari minggu lalu. Bagaimana cara supaya tahu arah kiblat saat di kapal tanpa alat? Caranya, memang kita di atas kapal tidak usah pakai alat. Kita tunggu saja ada ABK yang ubahkan sajadahnya. Tidak usah berijtihad sendiri. Karena nanti akan ada ABK yang akan mengubahkan kiblatnya. Oh, ini mungkin yang dimaksud Ustadz itu kan kalau di kapal Lambelu, Kambuna dan lain-lain itu kan ada ABK-nya di dek lantai 6-nya itu kan ada musolanya. Nanti kalau jelang sholat nanti ada ABK yang putar-putarkan sajadahnya. Nah kalau naik kapal feri ada nggak musolanya? Oh ada juga. Kapal apa yang besar tapi tidak ada musolanya? Kapal apa? Kapal mancing. Kapal mancing ya. Itulah saya bilang minggu lalu, mendingan beli aja ikan di pasar. Ya kan? Anggaplah kalau kemudian di atas kapal mancing mau sholat tapi tidak tahu arah kiblat, bisa pakai aplikasi. Bisa nggak Mas? Tidak ada sinyal. Jadi antum selama ini pakai apa? Pakai ijtihad. Ijtihadnya gimana? Hah? Lihat matahari. Emang bisa? Gitu ya? Kompas. Ini dia bilang tanpa alat. Ini pertanyaannya, bagaimana tahu arah kiblat di atas kapal tanpa alat? Nah, lagian kenapa juga ndak bawa alat? Ya kan? Ini mau cari apa sebenarnya tuh? Kalau di atas kapal mungkin ada kompas, pakai kompas. Kalau nggak bisa juga ya, misalnya gini, oh itu Pulau Sulawesi, itu Pulau Tukung, nggak bisa kelihatan itu juga. Ya silakanlah bertanya kepada yang mau menyusahkan diri seperti ini. Semoga Ustadz diberikan kesehatan untuk tetap terus berdakwah, amin. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan untuk terus belajar. Oh, pertanyaan di luar tema, lebih utama mana untuk hewan kurban, disembelih sendiri atau kita berikan ke daerah yang lebih memerlukan? Di sini ada dua keutamaan yang saling bertabrakan. Kalau kita kurban orang Balikpapan di Balikpapan, apalagi dia sembelih sendiri atau dia serahkan ke masjid, terus dia bisa dapatkan dagingnya, maka dia dapat pahala yaitu makan dagingnya sendiri. Orang yang berkurban disunnahkan untuk ikut makan dari hewan kurbannya. Di satu sisi yang lain, ada mungkin sebagian daerah yang di situ tidak ada orang berkurban, sementara mereka juga butuh makan, atau ada daerah bencana yang di situ kekurangan pangan, lalu kita kirimkan uang ke sana supaya di sana dikurbankan, maka ada pahala yang lain yaitu memberi makan orang yang kekurangan. Ini ada dua keutamaan yang saling bertentangan. Antum kurbankan di sini, susah ngirimkan ke sana. Antum kirimkan uangnya ke sana, susah ngirimkan dagingnya ke sini. Ya, jadi ya dipilihlah yang mana yang mungkin lebih afdal. Karena bisa jadi saya jawab kirim, ternyata ada faktor lain yang lebih mengutamakan di sini. Bisa jadi kalau saya jawab di sini saja, bisa jadi di sana ternyata
Memang betul-betul tidak ada yang punya makanan. Yang timbang-timbang. Apa tadi Pak? Ada mic-nya? Ustaz, izin bertanya. Oh gitu ya. Jazakallah khairan barakallahu fikum. Apakah diperbolehkan untuk bersolat fardu ketika di atas kendaraan sambil menyetir? Dikarenakan pada suatu case itu ada kawan yang dari Jakarta pulang ke Bekasi sebelum maghrib, biasanya macet tapi sampai rumah biasanya sebelum isya. Tapi pada suatu hari nyampe rumah sudah isya. Nah, apakah diperbolehkan sholat sambil menyetir kendaraan? Bagaimana dia tahu dia akan terlambat lebih dari isya sementara dia belum sampai? Sehingga dia sudah memutuskan untuk sholatnya di atas mobil sambil nyetir. Kalau yang diceritakan kepada saya itu saat itu sudah di pintu tol, kemudian kan ada sambil macetnya kan jalan sedikit-sedikit pelan-pelan begitu Ustaz. Dia perkirakan. Oh. Jadi yang dimaksud ini, bolehkah maghribnya sambil nyetir? Betul Ustaz. Jawabannya tidak boleh. Alasannya karena sholat maghrib ini punya teman jamaknya. Ya, Mas. Tidak boleh karena maghrib itu ada teman jamaknya. Maghrib bisa dijamak dengan isya dan bisa dijamak takhir. Jadi nanti tunggu sampai di rumah, baru kemudian sholat maghrib dan isya jamak takhir. Adapun sholat di atas mobil sambil nyetir, yang nyetir dia sendiri, yang mau sholat ini. Pertama dia membahayakan diri sendiri dan orang lain, ya kan? Nanti dia ruku kayak apa? Allahu Akbar, hadap bawah lagi. Dia tidak tahu siapa di depannya, lubang kah, truk kah, motor kah, atau dia oleng kah? Ya. Maka dia pertama membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, dia sholat dalam keadaan tidak berdiri. Sementara sholat tidak berdiri itu boleh jika memang tidak memungkinkan. Dan ini memungkinkan, yaitu dijamak dengan isya. Pertanyaan di kertas, bagi pekerja offshore, sulit sholat asar secara sempurna. Bolehkah dijamak takdim setiap hari selama on duty? Oh mungkin ini karena waktu pekerjaan kali ya. Mungkin waktunya selama di sana dia sulit untuk sholat asar. Bolehkah dijamak takdim setiap hari selama on duty? Kalau kita berkeyakinan bahwa pergi ke rig, naik ke atas rig itu termasuk safar, dan kita berkeyakinan bahwa qasar itu masih bisa dikerjakan meskipun lebih dari 4 hari, maka jawabannya boleh. Bagi yang berkeyakinan bahwa qasar itu masih bisa dilakukan hanya maksimal bila safar 4 hari, berarti tidak boleh. Nah, di sini ada ikhtilaf ulama. Saya pribadi, bila saya ditanya, maka saya jawab boleh. Karena keyakinan saya, 2 minggu di atas rig itu tetap safar. Meskipun itu dilakukan berulang-ulang. Karena tidak ada orang mukim di rig. Beranak pinak di atas rig itu tidak ada. Ya. Sehingga itu tetap dikategorikan safar. Dan saya berkeyakinan safar meskipun lebih dari 4 hari tetap boleh jamak qasar bila memang dibutuhkan. Jadi bila saya yang ditanya, jawaban saya begitu, boleh. Bila memang terpaksa begitu. Bila tidak terpaksa begitu, misalnya dia itu bekerja di satu kalau itu unit. Enggak, ini komputer, alat-alat ini antum bilang apa namanya? Hah? Back office. Ini komputer, layar-layar, monitor, ya kan? Ruang kontrolnya. Misalnya antum berdua, maka antum bisa gantian. Aku sholat, kamu jaga. Setelah aku selesai, aku jaga, kamu sholat. Begitu. Ingat ya, aku sholat, kamu jaga. Nanti aku sudah selesai sholat, bukan kamu sholat, aku tidur, bukan ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sebelum tanya jawab, saya umumkan bahwa ada pembukaan kelas tajwid ikhwan, kelas tajwid khusus ikhwan yang diselenggarakan oleh tim saya di Tajwid Mufid, dan kelas dimulai tanggal 26 Juni sehingga bisa mulai mendaftar ke admin 0858 24657 326 0858 24657 326 atau ke Telegram t.me/Yayasan Mufid. Ada pertanyaan di live chat YouTube. Suatu saat di tempat sholat rumah makan ada sholat maghrib berjamaah. Saya ikut bergabung berjamaah. Pada rakaat ketiga ada orang yang baru datang bilang kalau ini menghadap timur. Maksudnya tidak menghadap kiblat. Jamaah dan imam sholat sampai selesai. Apakah perlu diulang atau tidak? Pertama, kalau seandainya kita sedang sholat dan kita salah hadap kiblatnya, kemudian ada yang menegur, maka kewajiban kita hanya sekedar langsung belok ke arah yang benar. Tidak usah dibatalkan, apalagi dilanjut. Kalau dilanjutkan ya batal sholatnya, karena kita sudah tahu arah kiblat yang benar. Maka sholat yang dilakukan ini sampai selesai, sholatnya tidak sah dan harus diulang. Yang harusnya dilakukan, misalnya yang tahu ya, maaf jamaah, ini sholatnya menghadap timur, hadap barat harusnya hadap belakangnya. Maka mulai dari imam, lalu diikuti dengan makmum, itu semua tinggal berbalik ke arah belakang. Yaitu tinggal berbalik ke arah kiblat yang benar. Sebagaimana terjadi pada zaman sahabat Nabi ketika mereka sholat subuh di Kuba, dan sebagian dari mereka belum mengetahui tentang perubahan arah kiblat. Mereka masih sholat menghadap Baitul Maqdis. Ketika di subuh hari ada yang berteriak bahwa tadi malam atau kemarin sudah turun ayat yang memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, maka mereka tidak membatalkan sholat tapi cuma sekedar langsung berputar menghadap ke arah Ka'bah tanpa membatalkan sholat. Itu yang harusnya dilakukan. Yang penting tidak bicara yang mana. Ya. Kalau bicara sengaja batal sholat. Ya Ustadz, pertanyaan saya Ustadz, bagaimana kita menjelaskan kepada saudara kita terkait pendapat mereka itu kalau mengenai sholat jamak qashar dengan kondisi kita safar, mereka tuh selalu berkata jangan memudahkan seperti itu Ustadz. Sedangkan sebagian kita kan berpikir bahwa ketika kita safar kita diberikan kemudahan sama Allah gitu. Jadi kalau kita ajakin ayo kita jamak qashar, mereka selalu bilang jangan bermudah-mudah, kita kan masih bisa nanti sholat asarnya, kita zuhur aja dulu seperti itu Ustadz. Asarnya nggak usah dijamak qashar gitu. Oh. Menjelaskan kepada mereka seperti apa Ustadz? Begini, qashar itu adalah rukhsah manakala safar. Sampai sini paham ya? Jamak itu adalah rukhsah atau keringanan manakala ada kebutuhan. Mungkin pandangan kita butuh, sedangkan teman kita pandangannya tidak butuh.
Makanya dia bilang jangan bermudah-mudahan, nanti aja asarnya di sana. Mungkin dia punya sudut pandang yang mungkin kita juga perlu mengerti. Tidak mesti harus diluruskan. Bisa jadi kita memang salah. Bisa jadi kitanya juga memang salah. Jadi nanti yang perlu kita lakukan bukan meluruskan, tapi diskusi. Ini sebaiknya jamak atau tidak jamak. Kebutuhan kita di mana untuk jamak. Sekali lagi ya kaidahnya, jamak itu bila ada kebutuhan. Apakah mukim ataukah musafir, bila memang ada kebutuhan jamak, maka boleh jamak. Nah, pandangan kita apa? Misalnya saya berjamaah dengan jamaah umroh. Saya bilang kita sholatnya langsung jamak qashar di Balikpapan, di Bandara Sepinggan. Ustadz, kenapa kita nanti ndak asarnya di Bandara Jakarta saja Ustadz? Tidak, karena saya khawatir kita baru landing jam 5. Itu belum buka pintu, belum jalan menuju ke conveyor beltnya. Lalu kemudian belum nunggu bagasinya, belum lagi ngumpulin bagasinya dan cocokin sudah sesuai atau belum jumlahnya. Belum lagi nanti kita cari musolanya. Itu pasti akan butuhkan waktu paling tidak 45 menit. Hampir jam 6 kita belum sholat asar. Kalau kita maksakan demikian. Maka semuanya jamak di Bandara Sepinggan. Begitu. Tapi bisa jadi misalnya saya yang tidak ingat, bisa jadi. Jamaahnya bilang, Ustadz kan kita baru landing 3:30. Oh iya, saya salah ngitung jam misalnya. Iya Ustadz, kan kita masih 3:30. 3:30 masih bisa jam 4 sekian kita baru sholat. Oh ya benar juga. Akhirnya ternyata jamaah lebih tepat perkiranya daripada ustadznya. Jadi asarnya nanti di kedatangannya di Bandara Jakarta. Jadi kita tidak perlu selalu misalnya mau diluruskan. Tapi kita perlu diskusi kesulitannya apa yang kita akan hadapi kalau misalnya kita tidak jamak sekarang. Pak Wajun dosa ya? Baru mau ngambil. Ini dulu. Bagaimana hukumnya meninggalkan sholat isya berjamaah dan sudah selesai jamak takdim maghrib isya karena nunggu mobil yang katanya akan jemput baru datang habis isya. Kalau memang kita sudah selesai jamak dengan alasan yang syar'i dan ternyata sholat datang sementara apa yang kita khawatirkan tadi belum terjadi, maka sholat tetap sudah dianggap sah. Tadi kan khawatirnya dia mobil itu sudah terlanjur jemput sebelum isya, makanya dia sudah jamak takdim maghrib isya. Ternyata qadarullah mobilnya terlambat sampai datang azan isya, bahkan iqamat isya mobilnya belum dapat. Apakah dia harus pergi ke masjid lagi untuk sholat? Jawabannya tidak. Sama seperti apabila kita sudah jamak karena hujan maghrib isya, kita udah jamak. Ternyata di waktu isya hujan berhenti. Apakah kita harus balik ke masjid? Jawabannya tidak. Ya Pak. Terakhir ya. Singkat aja Ustaz. Jadi ini kondisinya lagi di Jakarta mukim. Ini di Jakarta kan ada gage Ustaz, ganjil genap. Keluar dari habis office itu sekitar jam 4:10, waktu asar jam 4. Pertimbangannya adalah karena ngejar gage, segera masuk supaya masuk tol supaya bisa segera cepat sampai di rumah. Qadarullah tol ini macet banget Ustaz. Tadi katanya pendek aja, ternyata panjang. Iya. Cerita. Tapi situasinya kayak gitu Ustaz. Kok macet banget sehingga terlewatlah waktu sholat maghrib, asar karena sudah masuk maghrib. Nah, pertimbangannya sebenarnya apakah pada saat menentukan keputusan untuk ngejar gage atau sholat asar dulu di tempat itu Ustaz. Nah, manusia ini kan banyak salahnya Ustaz. Kadang ya udahlah, aku ambil untuk ngejar gage aja. Bapak ngejar gage kenapa? Karena takut ditilang? Iya Ustaz. Karena harusnya genap Bapak bawa mobil ganjil? Iya, karena kalau misalnya nggak ngelewatin itu harus nunggu lagi jam 8 malam. Wah, itu repot urusan Ustaz. Kita harusnya bisa sampai jam 7, jam 8 aja kita belum berangkat. Kan itu keputusan yang apa? Maka keputusan itu diambil bukan dari jam asar, diambil dari pagi. Sudah tahu hari ini genap, kenapa mobil ganjil? Oh itu meeting Ustaz, itu lagi meeting kan? Itu lagi meeting. Kendaraannya cuma satu Ustaz.
kendaraan cuma satu, cuma ada itu. Kondisinya Oke, kondisinya gini aja. cuma seperti itu, Ustaz. Maksudnya pertanyaannya pada saat kita miss decision, kita salah menentukan. Iya, udah telanjur lah gitu. Ya udah telanjur. Itu gimana Ustaz? Apa hukumnya Ustaz? Terus kalau misalnya besok-besok kita juga masih miss lagi kayak gitu, tapi kita kan tetap bukan mukim di sana Ustaz. Kayak bukan orang kerja, kalau saya keluar harus sebelum maghrib, saya maghrib di sini kan beda Ustaz. Itu kayak gitu gimana? Ya intinya ini sudah terlanjur, salah bawa mobil karena di sana harusnya kalau tanggalnya genap berarti platnya yang angkanya genap. Kalau ganjil harusnya ganjil juga. Nah ini hari ini salah. Lalu kemudian intinya sekarang pun sudah harus masuk ke tol segera supaya tidak terlambat sampai jam 8 malam gitu ya. Intinya udah masuk. Itu sholatnya di mana? Harusnya begitu. Jawabannya sholatnya di mobil. Sholatnya harusnya di mobil. Karena tidak boleh menunggu sampai keluar lalu kemudian akhirnya kehilangan waktu sholat asar. Oh sendirian juga. Itulah tadi lagi. Boleh enggak berhenti di tol? Belum tentu ada rest area. Kalau minggir-minggir enggak boleh juga. Gitu ya. Kalau gitu jangan hidup di Jakarta deh. Susah. Tapi intinya enggak boleh kita sholatnya asar tapi di waktu maghrib. Kecuali betul-betul koma, tertidur, pingsan, lupa. Nah ini kan tidak lupa, tidak koma, tidak pingsan. Ya kan? Ya sholatnya di atas mobil. Gak bisa minggir dulu. Gak bisa juga, berarti harusnya sebelum itu jangan masuk dulu. Jangan masuk tol. Berarti harusnya sholat dulu baru masuk tol. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.